Ya, terima kasih kepada Akh Evan, pada Mas Evan yang sudah memberikan mukadimah ya tentang apa yang kita pembahasan lanjut kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi pembahasan kita, kajian rutin kita ya, dari kitab Kaifa Nakhtalif karya Syekh Salman Al-Audah ya. Setiap malam Minggu ya, Sabtu malam ya, dengan nikmat kesempatan ya, nikmat kesehatan kita alhamdulillah bisa bermajelis di malam hari ini. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita, halaman 30 sekarang ya, Pak Ibu ya, kawan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka PDF-nya, atau yang sudah ada memprint ya, jadikan buku ya, silakan dibuka halaman 30. Kemarin kita masih membahas tentang sebagaimana dijelaskan tadi sama Mas Evan ya, bahwasanya terkait dengan alwan tafarruqil ummah ya, warna-warni perbedaan di tengah umat. Pertama itu kemarin terkait dengan mazahib al-fikriyah ya, atau fikhiyah. Yang kedua itu kita akan bahas malam hari ini, yaitu al-ajnas wal qaumiyat wasyu'ub ya, terkait dengan jenis, ras ya, kemudian qaumiyat ya, nasionalisme, wasyu'ub ya, dan terkait dengan bangsanya, bangsa dari mana ya. Warna lainnya ya, terutama yang terkait kan dengan mazhab fikih kalau kita itu. Yang kedua ini terkait dengan ras, kaumnya. Kemudian yang ketiga syu'ubnya, dia berasal dari rakyat bangsa mana gitu ya. Nanti kita lihat ya. Silakan dilihat, buka halaman 30 itu ya Pak ya, Bu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah taala. Al-ajnas wal qaumiyat wasyu'ub ya. Wa hiya mimma jabalallahu an-nasa 'alal intisabi lahu ya. Dan dia ya, ras, nasional, kaum ya, kaumiyah ini nasionalisme ya, wasyu'ub ini bangsa-bangsa, adalah sesuatu yang Allah jibillah itu pembawaannya yang memang ada dalam fitrah manusia ya. Allah menciptakan manusia alal intisabi lahu, berintisab di situ gitu ya. Kita yang dari Indonesia ya, intisabnya kepada Indonesia gitu. Itu kan memang sunnahnya, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala membuat kita misalnya orang Indonesia. Jadi intisabnya kita jadi Indonesia, orang Indonesia gitu ya. Nah, orang yang dilahirkan di Cina ya, Cina sini gitu ya. Orang yang lahir di Amerika ya Amerika gitu. Itu kan nggak bisa milih sebenarnya ya, fitrahnya manusia itu ada di situ. Allah memang melahirkan kita dari bangsa yang berbeda-beda. Itu sunnatullah yang berlaku bagi kita semua, dan sunnah itu tidak bisa tertolak gitu ya. Jibillahnya begitu ya. Sunnah jibillah itu sunnah pembawaan, cara jalan Nabi misalnya, itu kan udah memang fitrahnya Allah menetapkan begitu cara jalan Nabi gitu. Maka sunnahnya, salah satu sunnahnya juga adalah kita dilahirkan itu ya Allah yang menakdirkan di mana. Gak bisa kita menentukan, saya pengen menjadi orang Arab misalnya biar hidungnya mancung, nggak bisa ya. Allah yang menakdirkan kita lahir sebagai orang Indonesia ya, kita lahir sebagai orang misalnya dengan suku bangsa ini, suku bangsa Jawa misalnya, atau misalnya dari suku bangsa Sunda atau Sumatera atau Papua gitu. Itu nggak bisa dipilih sama sekali. Faja'alahum kadzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya begitu untuk apa? Liyata'arafu, agar antara yang satu dengan yang lainnya ya saling kenal mengenal. Kan itu tujuan pertamanya itu ya, agar lahir nanti ya ukhuwah itu. Kita
sebelum mencapai tingkatan paling tertinggi dari persaudaraan, yaitu at-takaful, saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya, saling solidaritas antara yang satu dengan yang lainnya, harus didahului oleh at-ta'aruf, ya, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Maka Allah menjadikan kita ini berbangsa-bangsa dari berbagai ras, dari berbagai suku bangsa, dan itu tidak ada pilihan, dan itu tidak ada hak untuk memilih gitu. Dan kita tidak punya hak untuk memilih dari orang tua mana kita dilahirkan, dengan darah apa kita dilahirkan gitu. Darah pejabat, atau darah apa, atau darah biru, atau darah, nggak bisa gitu. Tapi Allah menegaskan liyata'arafu itu. Ditegaskan lagi wabayyana, dan dia Allah menjelaskan, ya, wabayyana lahum, kepada mereka, annal fadilata, bahwasanya keutamaan, ya, fadilah, keutamaan, siapa yang paling utama, wal karam, kemuliaan tetap ada di bittaqwa, dengan ketakwaan. Jadi mau dia dilahirkan sebagai orang bukan Arab atau Arab itu sendiri, kemuliaan bukan dengan rasnya dia, bukan dengan bangsanya dia, tapi di sisi Allah itu siapa? At-taqwa, takwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling taat kepada Allah Ta'ala, itulah yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala. Enggak dilihat hidungnya, warna kulitnya, mau hidungnya apa namanya, ya kayak kita gitu, atau hidungnya mancung, atau kulitnya warna ini, itu enggak ngaruh di depan Allah Ta'ala. Yang ngaruh itu apa? Takwa. Jadi walaupun diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, tapi yang paling mulia penegasannya adalah tetap ada di at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian pada hari kiamat adalah atqakum, yang paling atqa, paling bertakwa. Wa annal ansaba, dan bahwasanya nasab itu tuda, akan diletakkan, ya, yaumal qiyamah, ya, tidak dipergunakan lagi pada hari kiamat. Hari kiamat yang menentukan apa? Ya takwa kita, amal kita, bukan nasab lagi, ya. Maka dikatakan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, tidak ada nasab di antara mereka pada hari kiamat, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling meminta. Al-Mu'minun ayat 101. Ya, kita membanggakan nasab apapun pada hari ini, pada hari kiamat enggak bermanfaat, ya, dan itu tidak bisa menjadi ukuran bahwasanya kita paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemuliaan tetap ada di at-taqwa. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, diciptakan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, intinya ada di kemuliaan, ada di ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wal Islamu dinun alamiyun. Islam itu agama alami, internasional, enggak mengenal batas-batas teritorial. Islam itu, makanya Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam itu tidak untuk orang Arab, tidak untuk orang Asia atau apa saja, tapi dia alami semuanya. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat itu dikatakan bu'istu ilal ahmar wa aswad, diutus kepada yang ahmar dan aswad, manusia dan jin, gitu ya. Alami, jadi bukan mahalli. Ada agama itu sifatnya mahalli, yang rasis ya. Misalnya beberapa agama yang rasis kan diturunkan tok ke Bani Israel misalnya, itu kan agama yang mahalli sifatnya, kepada satu suku, ya, pada satu kelompok, tidak alami, tidak mencakup semua orang. Islam itu alami, semuanya masuk ke dalam situ. Makanya Islam tidak mengenal rasis gitu, karena dia memang diturunkan untuk rahmat lil alamin, untuk semua orang, ya. Laisa dinan arabiyan, bukan agama Arab, ya, bukan agamanya orang Arab Islam ini, ya. Walaupun nanti ada keterkaitannya, diangkatnya Arab, ya, karena Islam itu sendiri, karena terkait dengan turunnya bahasa ini, ya, bahasa wahyu gitu, ya. Tapi dia bukan agama Arab, untuk orang Arab tok gitu, enggak. Au mahallian, cuman mahalli. Mahalli itu cuma satu, tercakup, terkungkung di sebuah tempat saja. Agama Arabnya cuma untuk wilayah Arab, teritorial Arab saja, terkungkung oleh teritorial, bukan juga ras Arab tok, atau teritorial yang berada di Arab tok. Au unsurian, rasis, ya, unsur berdasarkan ras, ya. Agama Islam itu bukan agama yang rasis gitu, ya. Agama yang rasis cuma untuk ras ini saja,
ras ini ras mulia, ya. Ras apa yang sering itu Semit ya, itu, Arya atau apa, itu enggak. Islam itu enggak mengenal unsurian seperti itu, rasis-rasis seperti itu. Bilal ya, kulit hitam, ya, budak, mantan budak, ya Allah muliakan. Banyak para ulama ya, setelah zamannya tabi'in itu, para ulama berasal dari budak-budak yang dimerdekakan, tapi Allah muliakan mereka. Karena apa? Karena ilmu dan ketakwaannya. Atha bin Abi Rabah misalnya, luar biasa. Ulama Mekah, siapa yang nggak kenal dengan Atha bin Abi Rabah? Sampai pada khalifah itu duduk di majelis dia, ya. Sampai khalifah duduk di majelisnya beliau. Wala nahlah Afro-Asiyawiyah, bukan juga aliran Afro-Asia gitu, karena dia banyak berkembang di Asia dan Afrika misalnya. Ya, kama yaqulu ba'dhum, sebagaimana dikatakan sebagian mereka, sebagian orang ya, dikatakan Afro-Asia gitu. Afrika dan Asia karena banyak berkembang di situ. Ya, bihujjatin anna mu'zama intisharihi fi Afrika wa Asia. Dengan dalil mereka karena perkembangan Islam banyak di Afrika dan Asia. Jadi dikatakan ya agama Islam itu agamanya Afrika dan Asia, itu enggak juga. Karena Islam alami. Tidak terkungkung sama ras, tidak terkungkung sama teritorial, tidak juga terkungkung oleh ras tertentu. Alami, mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya. Fahuwa yaksib, dan Islam itu setiap hari yaksib, mendapatkan, kulla yaumin, setiap hari mendapatkan, ansaran jududan, para ansar, para penolongnya, orang yang masuk Islam itu judud, yang baru. Setiap hari itu kan berlimpah orang yang masuk Islam. Banyak masuk Islam ya, apalagi di Eropa atau di mana ya, wilayah Amerika. Bahkan di seluruh dunia ini setiap hari itu ada orang yang masuk Islam. Setiap hari. Dan inilah hebatnya karakter Islam ya. Biasanya orang yang dikalahkan, bangsa yang kalah itu biasanya ngikut bangsa pemenangnya. Kecuali di Islam itu sendiri ya. Kalau Islam itu kalau dikalahkan justru penakluknya yang ngikut agama yang ditaklukkan. Ya. Mongol gitu ya. Ketika menaklukkan Baghdad, ya justru dia yang masuk Islam setelah itu. Gitu ya. Apalagi bahkan ketika misalnya pembersihan ras di Spanyol ketika itu Andalusia, orang lebih mempertahankan akidah, memilih untuk keluar dari wilayah tersebut ketika itu. Pokoknya Islam sudah masuk ke situ, nggak mau keluar lagi udah. Wa yatakassah mawaqi' muhimmah fin anha'il alam, dan menempati mawaqi', lokasi-lokasi, posisi-posisi muhimmah yang penting fi anha'il alam, di seluruh dunia. Masuk ke Indonesia, masuk ke India. Ke India itu kan cuma lewat aja, lewat perdagangan. Ya, enggak lewat penjajahan. Ke Indonesia pun lewat perdagangan gitu. Ya. Fi Eropa, di Eropa, wa Afrikia, di Afrika, wa Australia, la bisababil igra'il madi, bukan mendapatkan mereka masuk Islam itu karena al-igra' al-madi. Al-igra' al-madi itu dirayu dengan uang. Sama sekali nggak begitu. Ya. Orang masuk Islam itu kan bukan karena dirayu uang gitu. Kalian saya kasih misalnya duit, masuklah Islam, enggak. Mereka mendapatkan mu'allaf qulubuhum itu kan pendapat ulama itu kan ketika mereka udah mu'allaf baru dapat bagian dari harta. Nah, gitu ya. Jadi bukan karena mereka digoda misalnya gara-gara makanan, kamu masuk Islam, enggak gitu. Kita digoda dengan harta, jabatan, enggak. Walal intisar al-askari, dan tidak juga gara-gara intisar al-askari. Ya, gara-gara penaklukan tentara. Islam menaklukkan sebuah wilayah itu bukan untuk memaksa mereka masuk Islam karena la ikraha fid din, tapi untuk menghilangkan kezaliman yang ada di situ, untuk ilak kalimatillah. Kalau penduduknya tetap diberi pilihan, mau tetap di agama kalian ya silahkan, gitu ya. Kalau mau masuk Islam ya silahkan, gitu ya. Tujuan jihad kan bukan untuk memaksa mereka masuk Islam, tapi untuk membebaskan mereka dari kezaliman. Memang itu tujuannya, menaklukkan mereka dari kezaliman, ya, menghilangkan kezaliman yang ada di situ. Kan itu tujuannya, bukan untuk penguasaan memaksa mereka masuk Islam. Bal biquwwati haqqihi,
bahkan dengan kekuatan haknya, kebenarannya. Makanya misalnya seperti Gustave Le Bon ya, itu yang mustasyrik Faransi ya, orientalis Prancis itu mengatakan bahwasanya dua penyebab Islam itu berkembang dengan cepat di seluruh dunia, dan kalau sudah masuk itu nggak mau keluar lagi. Ya dari hati pemeluknya. Mungkin dari sebuah negara bisa ini, tapi tidak dari hati para pemeluknya. Yang pertama itu kata beliau karena al-manhajiyah. Manhajiyah Islam itu sendiri. Ya, manhajiyah Islam itu luar biasa, yang tegak di atas taisir ya, kemudahan. Di atas kemudahan kata Gustave Le Bon itu. Bahwasanya Islam ini tegak di atas kemudahan. Memang ada dua pendapat para ulama di sini ya. Hukum syariat itu tegak di atas kemudahan atau di atas hati-hati, nah, gitu. Ya, kalau jumhur itu atas alal ihtiyat, berhati-hati. Tapi saya lebih condong dengan pendapat Syekh Sukordowi yang mengatakan bahwasanya hukum syariat itu tegak di atas taisir, memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Kalau kehati-hatian semuanya serba hati-hati. Dalilnya ada juga nanti. Ya al halal bayyin wal haramu bayyin, kan itu dalilnya. Ya. Tapi kebenaran itulah yang membuat manhaj yang Islam yang tegak di atas kemudahan itu, yang membuat semuanya adil sama rata, tidak ada perbedaan warna kulit, ras. Itu yang membuat Islam itu mudah diterima di mana-mana. Yang kedua kata Gustave Le Bon itu, penyebab Islam itu mudah diterima adalah harakah wa da'wah, gerakan dan dakwah. Gerakan Islam itu ketika sebagaimana dikatakan Muhammad Imarah ya, Dr. Muhammad Imarah almarhum, mufakir Misri ya, al-fikir Mesir. Itu katanya ketika Rasulullah meninggal, para sahabat itu kan yang tersisa itu 124.000. 124.000 itu yang aktif secara keagamaan, secara aktif sebagai ulama, dalam politik, dalam militer itu sekitar 8.000 orang aja. 16% saja. Tapi 16% inilah orang-orang yang ini yang membuat Islam sampai kemana-mana. Ya, makanya para sahabat itu kebanyakan meninggal di luar Madinah karena harakah wa da'wah, sibuk dengan gerakan dan dakwahnya. Jadi dua hal ini kata Gustave Le Bon yang membuat Islam ini diterima di mana-mana dan menyebar kemana-mana. Pertama manhajiyahnya yang tegak di atas taisir dan sama gitu ya, keadilan di situ ada. Yang kedua gara-gara al-harakah wa da'wah, ada yang gerakan di situ, gerakan menyebarkan Islam kemana-mana dan dakwahnya tegak. Sehingga Islam sampai kemana-mana. Padahal Rasulullah ditinggalkan 124.000 sahabat saja. 8.000 yang aktif, gitu ya. Aktif dalam artian keilmuan dan ijtima sosial, politik dan militer. Itulah yang menyebarkan kemana-mana. Wasafai mu'taqadihi, dan kejernihan mu'taqadnya. Dalam mu'taqad Islam kan nggak ada, semuanya tegak di atas ilmiah. Mitos-mitos itu nggak berlaku di dalam Islam. Khurafat nggak diterima. Harus jelas, masuk akal gitu. Jadi diterima oleh fitrah manusia Islam itu. Makanya ilmu dalam Islam itu kan tegak di atas ilmu ya. Ala basir, di atas basir. Pertama basirah, yang di bawah zan, di tengah-tengah syak, di bawah itu waham. Di bawah waham ini nggak berlaku nih, nggak diterima. Walaupun waham kadang-kadang bisa menjadi zam ya. Tapi waham, mitos, khurafat itu ditolak dalam Islam. Khurafat mana diterima dalam Islam? Maka kalau ada yang beragama dengan khurafat itu, ya dihilangkan sama Islam. Wa wudhuhi mabadi'i, dan mabadi'nya, dasar-dasarnya dalam Islam itu jelas, terang, benderang ya. Zakaro Dr. Jamal Hamadan ya, ini seorang mufakir Misr juga ya, dari Misri ya. Ini bukunya Al-Alam Al-Islami Al-Mu'asir. Itu kitab beliau yang terkenal sekali, Jamal Hamadan. Beliau mengatakan anna adadal muslimina, jumlah kaum muslimin, nahwa sekitar 500 milyun, 500 juta ya, 500 juta ketika itu ya. Sekarang kayaknya lebih banyak lagi. Wa yushakkiluna suba' sukanil qura al-ardiyah ya, membantu 1/7 penduduk bumi. Sekarang 1 miliaran palingnya. Tapi katanya ketika beliau menulis ini, Jamal Hamadan ya, itu katanya 500 juta dan membentuk suba' 1/7 penduduk bumi. Wa yatawaqqa, dan beliau memperkirakan an yazdat adaduhum, jumlahnya akan bertambah, liar tafi', untuk naik ila khums, sampai 1/5 sukanil alam, penduduk bumi akan terus bertambah ini jumlah penduduk jumlah umat Islam ini.
Tidak akan berkurang gitu ya. Bertambah terus, keluar satu dua yang enggak. Yang masuk lebih banyak gitu ya. Makanya kalau mengutip kata Kiai Ahmad Dahlan ya mungkin di situ beliau bilangnya hidup Islam tidak akan hilang dari dunia, tapi bisa hilang dari Indonesia kalau tidak dipertahankan. Nah, dunia ini nggak akan hilang gitu. Kalau kita mungkin karena abai ya bisa jadi, tapi tidak dari dunia. Karena kalau nggak kita yang berjuang, ya pasti akan ada orang yang berjuang gitu ya. Wa fi'lan wasalal muslimuna ila dzalika. Dan nyatanya umat Islam, kaum muslimin sudah mencapai jumlah tersebut ya. Bal tajawazuhu, bahkan sudah melampauinya. Sekarang udah 1 miliaran lebih ya umat Islam di seluruh dunia. Nah. Al-asabiyyah, al-qaumiyah ya, al-qabaliyah wal qabaliyah, fanatisme kaum, kelompok ya, kabilah itu daun qadimun mutajaddid, penyakit lama yang mutajaddid, yang selalu terbarukan. Ya penyakit lama sebenarnya, tapi dia mutajaddid, selalu baru, selalu tampak baru, terbarui terus gitu. Tapi dia penyakit lama dan berulang tapi. Wa ba'dul Arab, dahulu sebagian orang-orang Arab, kanat takul, mengatakan, kadzab, berdustalah, Rabi'ah khairum man min sadiq mudar ya. Berdustalah kadzab ya. Kadzab Rabi'ah, pendusta Rabi'ah khairun min sadiq mudar, lebih baik daripada sadiq, orang yang jujur, si Mudar namanya. Ini dua suku ya yang kelahi terus ya. Nah, sini kata-kata membanggakan diri sebagai Rabi'ah kemudian menjelekkan Mudar. Nah, inilah yang ada di jahiliyah dulu, fanatisme kelompok, fanatisme kabilah gitu. Wal yaum yakumul qail, pada hari ini orang yang tadi ada orang yang mengatakan amantu bil ba'si rabban, saya mengimani kebangkitan ya sebagai Tuhan ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wabil urubah, dan dengan kearaban, dinan, sebagai agama. Jadi sebagai Arab ya, bangsa Arab, nah, dia menjadikannya sebagai agama, malahusan, yang tidak ada duanya gitu. Esa itu Arabnya itu. Nah, ini pembanggaan terhadap bangsa Arab gitu ya, karena memang beliau ya orang Arab nulisnya misalnya, maka contohnya Arab gitu. Lalu ini kita juga sama gitu, mengklaim lebih baik daripada yang lainnya. Kadang-kadang banyak juga fanatisme kelompok, fanatisme partai apa gitu, fanatisme organisasi, banyak di kita. Penyakit lama, dan mutajaddid, dan selalu ada gitu. Pokoknya kita yang terbaik, selain kita mardud gitu ya. Wa ba'du gulamil qauniyah ya, sebagian para gula, para orang yang qaumiyah, penganut kelompok yang ekstrim ya, penganut qaumiyah ya, ekstrim ya, yang qaumiyah penganut fanatisme kelompok yang ekstrimnya, kanu yuridunaha, mereka menginginkan qaumiyah itu, kelompok itu tegak berdasarkan kelompok ya, nasionalisme kelompok ya, fanatisme kelompok itu sebagai badilan, sebagai ganti ya, sebagai alternatif anil islamiyah, dari Islam itu sendiri. Jadi mereka pengennya menjadikan qaumiyah ya, nasionalisme itu sebagai ganti dari Islamiyah ya, sebagai ganti dari Islam ya. Dia menyerukan qaumiyah itu kan pernah ya terjadi ya, terutama di Timur Tengah ya, di Arab itu ya, nasionalisme ditempatkan di atas Islam ya. Itu tentu hulatul qaumiyah, itu kelompok-kelompok yang fanatisme ekstrimnya, fanatik ekstrim gitu ya. Wan izalan, dan menjauhi anil muhitul wasi' li ahli Islam, dari wilayah luas bagi penduduk Islam. Kalau Islam ketegak di atas ini ya, di atas Islam itu sendiri, tidak di atas fanatisme kelompok. Naam ya, lil arabiyah, bagi Arab itu ada fadlun, ada keutamaan ya,
bin nubuwati wa bil Quran. Ya, kita tidak memungkiri bahwasanya bagi Arab itu ada keutamaan. Keutamaannya apa? Nubuwah. Di situ diturunkan Nabi Muhammad SAW dan berasal dari mereka. Berasal dari Arab itu. Wabil Quran, dan dengan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Gitu. Itu kita tidak memungkiri bahwasanya mereka memiliki keutamaan di situ. Ya. Wa bughdul Arab ka jinsin, dan membenci Arab sebagai ras, ya, sebagai sebuah jenis bangsa. Maknan mazmum, sebagai sesuatu yang jelek sebenarnya. Ya. Karena syu'ubiyuna yata'atunahu, yang dilakukan oleh kelompok syu'ubiyun. Syu'ubiyun itu orang-orang nasionalisme ekstrim itu, yang menganggap diri mereka terbaik, fanatisme kelompok ini. Ya. Membenci juga nggak boleh sebenarnya. Tapi memang Allah memuliakan orang-orang Arab dengan nubuwah. Nabi diturunkan dari mereka, di tengah mereka, gitu ya. Dan Quran pun diturunkan dengan bahasa mereka. Itu keutamaan. Ya. Membenci mereka itu juga sebuah kesalahan, makna mazmum itu. Sesuatu yang jelek sebenarnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka dari dahulu gara-gara fanatisme kelompok, ya, fanatik nasionalis yang sebenarnya sempit, ya, membenci hal-hal seperti mereka membenci orang-orang Arab gara-gara itu. Itu yang nggak tepat sebenarnya. Walikulli syai'in qadar. Segala sesuatu itu ada kemuliaannya. Ya. Wa rahimallahu, dan semoga Allah merahmati Muhammad Mustafa Ramadan, sahibu kitab Asy-Syu'ubiyyah Al-Jadidah, ya, penulis kitab Asy-Syu'ubiyyah Al-Jadidah. Apa kata beliau? Al-intisabu, bahwasanya intisab, ya, makbulun, itu bisa diterima. Ya, kita berasal dari misalnya Al-Indonesi, orang Indonesia, Al-Kurdi, ya, dari Kurdi, Al-Arabi, orang Arab itu apa gitu ya. Intisab seperti itu. Karena kita memang berasal dari berbagai bangsa. Itu selama makbul itu bisa diterima, asalkan apa? Bila fakhrin, nggak ada merasa kebangga di situ. Bahwasanya kita merasa terbaik dibandingkan yang lainnya. Itu nggak apa-apa. Wala isti'la, merasa lebih agung, lebih mulia. Wala inizal, tidak merasa istimewa tersendiri gitu ya. Wa tarikhul Islam, ini perlu kita catat juga mungkin ya, perlu kita garis bawahi bahwasanya tarikhul Islam, bahwasanya sejarah Islam, sana'athu su'ubun syatta. Sejarah Islam itu dibuat oleh berbagai bangsa, bukan Arab saja, ya. Sejarah Islam itu, wa tarikhul Islam sana'athu su'ubun syatta. Sejarah Islam itu dibentuk, diciptakan oleh berbagai bangsa, gitu ya. Kal Kurdi, seperti bangsa Kurdi. Wal Furs, Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, gitu ya. Wal Furs dari Persia. Oh, banyak ulama dari Persia, gitu ya. Banyak ulama dari Persia. Watur dari Turki. Turki juga punya sejarah sendiri dan punya kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Daulah Utsmaniyah, gitu. Itu yang paling dekat dari kita. Terakhir itu ya, Khilafah Islamiyah, Daulah Utsmaniyah. Wal Hind, Hindu juga. Ada peradaban Islam besar di Hindia dahulu, gitu ya. Wal Barbar juga. Dari Afrika Barat ya, utara ya. Wa wairuhum, dan banyak lagi dari mereka. Jadi sejarah Islam itu bukan dibuat oleh satu bangsa saja, tapi syu'ubun syatta. Banyak bangsa-bangsa yang terlibat di situ. Termasuk Indonesia juga punya sejarah Islam, juga membantu sejarah Islam itu. Ya, tapi mungkin lebih harus dibutuhkan ini lagi, usaha lebih besar bahwa kita bisa mengglobal ya, mendunia lagi Indonesia ini. Tapi semua bangsa itu berkontribusi dalam sejarah Islam. Jadi bukan Arab saja. Makanya Islam itu enggak rasis sebenarnya, bukan agama rasis, tapi agama dinun alamiyun, agama yang alami, mendunia, rahmat lil alamin, sebagai semesta alam. Bukan mahalli, bukan terkungkung oleh teritorial atau unsuri, oleh milik satu ras saja. Islam itu Arab, bukan. Islam itu bukan Arab. Islam itu ya alami, semua kita. Gitu. Semua kita. Ya. Wal muslimun al-yawm, kaum muslimin pada hari ini, ya, kaum muslimin pada hari ini, syu'ubun syatta,
itu terdiri dari berbagai bangsa-bangsa. Umat Islam ini kan tersebar di mana-mana sekarang. Terdiri dari berbagai suku bangsa. Terdiri dari berbagai bangsa, ras gitu ya. Min Misr ila Syam, dari Mesir membentang ke Syam, ilal Maghrib sampai ke Maroko, ilal Irak sampai ke Irak, ilal Jazirah ke Aljazair. Walaysa samma mushkilatun fil intisab. Tidak ada masalah ketika kita berintisab. Kamu muslim mana ya? Saya berasal dari Syria misalnya. Saya berasal dari Indonesia. Itu nggak ada masalah sama sekali. Selama bagaimana dikatakan oleh Muhammad Mustafa Ramadan tadi. Asalkan nggak ada fakhar di situ merasa lebih baik. Wala isti'la merasa sombong di situ saya adalah orang terbaik. Ya. Islam itu sendiri atau pokok Islam itu sendiri. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena Islam itu dibentuk, sejarah Islam dibentuk oleh berbagai bangsa. Dia di agama alami. Ya. Walaysa sama muskilatun fil intisab, tidak ada muskilah masalah dalam intisab itu, afiliasi. Ya. Kita berafiliasi kepada asal negeri kita nggak ada masalah sama sekali. Lau sara ta'rifan mahdan, asalkan untuk identifikasi saya, pengenalan, misalnya al-Indonesia, saya dari Indonesia, Muslim Indonesia, tidak ada masalah sama sekali. Muslim dari Afrika, ya dari Afrika. Tujuannya untuk mengidentifikasi diri bahwasanya kita dari sana gitu. Tidak ada masalah sama sekali. Au hafizan lil makarim wal ma'ali wal majad, atau sekedar menjaga, mendorong untuk menjaga kemuliaan, keagungan dan kemuliaan juga gitu, keagungan ya, kebesaran. Ya, misalnya dari kabilah ini itu tidak ada masalah sama sekali. Penting itu nggak ada fakhr itu. Fakhr isti'la yang merasa hebat, merasa lebih dari yang lainnya. Biadin ya, walaupun sebenarnya anna minal ma'juzum, sebenarnya itu pastinya anna kulla sya'bin, setiap bangsa itu ladaihi ya, dia memiliki tamahhur khas haula nafsi, memiliki keistimewaan tersendiri ya. Setiap bangsa itu kan memiliki keistimewaan tersendiri ya. Wa yughazzi hadha tasharuk fil ism wal watan wal mustaqbal wal muskilat ya. Dan yughazzi ya, menutrisikan, memberikan kesatuan ya, titik temu di dalam nama, tanah air, masa depan dan kesulitan gitu ya. Dan kesulitan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ya, sama saja sebenarnya. Kalau yang dihadapi masalah nama, negeri, masa depan, muskilah itu apa? Yang jelas setiap bangsa itu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Wa wujudu atyafin ya, turidu an tanfasil bidzatiha wa irqiyatiha au wataniha. Memang tidak dipungkiri juga ada kelompok-kelompok yang ingin berpisah ya, dengan dirinya sendiri gitu ya. Wa irqiyah, dan rasnya, wa wataniha, dan negerinya sendiri ya. Wa katsiran ma, seringkali tata'assar asy-syu'ub, bangsa-bangsa itu ya, rakyat itu terpengaruh bimawaqifi hukumatiha ya, terpengaruh oleh mawakif, sikap pemerintahannya ya, sikap pemerintahannya, ma'a ahadin au didda ahadin, bersama ketika berhadapan dengan seseorang atau berlawanan dengan seseorang ya. Kadang-kali begitu ya, kita ini memang terdiri dari berbagai bangsa, tapi seringkali sikap pemerintahan kita itu menentukan sikap kita terhadap bangsa lainnya. Misalnya Indonesia sama Malaysia ada masalah gitu, seringkali kan kita ngikut pemerintahan kita kan gitu, seringkali begitu. Sikap kita dipengaruhi oleh sikap pemerintahan kita, seringkali begitu. Wa ma tabussu al-ala al-i'lamina ar-rasmiyah wa sibuhur rasmiyah min ima'atin wa ima'atin ya. Kemudian tergantung juga dengan media resmi atau semi resmi ya. Ya, petunjuk ya. Kemudian petunjuknya gimana, itu biasanya mempengaruhi sikap kita terhadap bangsa lainnya. Padahal sama-sama muslim aslinya, tapi seringkali itu terpengaruh ya. Itu gara-gara komiyah tadi gitu ya. Sisi lainnya gitu ya. Fatasirul halah istiqtaban hadan, kadang-kadang berubah menjadi kutub yang tajam gitu ya. Yang akis ala, yang membuat kontradiktif ya, yang akis membuat berbeda, berbalik ya. Ala ilaqatis syu'ub fima bainaha, hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Bal wal usar wal afrad wa ahyanan, bahkan kadang-kadang antara keluarga dan pribadi. Yang nggak usah jauh-jauh kalau masalah itu ya. Kadang-kadang fanatisme kelompok itu membuat antara, jangankan jauh ketika pilkada atau apa saja, satu kelompok misalnya pemilu, misalnya pemilihan presiden misalnya,
Satu rumah kadang-kadang kelahi gara-gara itu. Apalagi ini syu'ub ya, negara misalnya, bangsa gitu. Nah ini sisi lainnya yang kadang-kadang jeleknya di situ gitu ya. Tapi wa yazallu tarabut qa'iman, tapi ikatan itu tetap ada ya. Ikatan antara kita dengan dengan yang lainnya yang kadang berbeda itu. Ma'adhafin ya'tari bersama dengan kelemahan yang menyertainya. Wa yadhhar hadza fi halatin nuqbat wal ma'asi wan nawazil allati tulimmu sya'bin minasyu'ub. Kapan kelihatan? Kelihatan kesatuan kita itu ketika terjadi nukbat, musibah, wal ma'asi, hal-hal yang menyedihkan, wan nawazil, peristiwa-peristiwa yang menimpa sebuah umat gitu. Kita misalnya ada masalah ya di antara kelompok bangsa ini, misalnya Indonesia dengan Malaysia misalnya, kan sama muslim sebenarnya. Kadang-kadang ada gesekan dan itu tergantung sikapnya, tergantung dengan pemerintahnya. Tapi ketika terjadi nawazil, ya enggak, di situ kelihatan bahwasanya mereka tuh masih terikat sama ikatan Islamiyah itu, ikatan akidah Islamiyah itu. Nah, disingkirkan dulu masalah-masalah itu, akhirnya saling bantu membantu, kayak gitu. Nah, itu kelihatan di situ. Kapan kelihatan tarobot itu? Halan nuqbat wal ma'asi wan nawazil. Ketika terjadi bencana, itu semua orang akan menyingkirkan itu masalah-masalah kaumiyahnya itu, gitu ya. Sebenarnya mau kaumiyah ini yang harus dihilangkan, tapi ketika dia muncul, dia akan hilang lagi ketika ada nukbat wal ma'asi wan nawazil, terjadi banjir di mana gitu. Itu negara-negara yang lain ikut bantu negara-negara Islam kayak gitu. Karena ada rasa ikatan keislaman di situ. Ya, ikatan keislaman. Fatahubbul ummah kullaha linusrati. Semua umat bangkit untuk membantunya. Walaupun ada gesekan negara gitu. Tapi umat bangkit semuanya untuk membantu. Itu menunjukkan bahwasanya ikatan keumatan sebenarnya ada di dalam diri mereka gitu. Hanya saya kadang-kadang dirusak oleh gara-gara misalnya fakhr, merasa bangga, istiqla. Tapi fitrahnya adalah ya itu, keislaman itu ada di dalam diri mereka. Ini syair ini kita lewatkan aja ya. Agak ini syairnya ini ada beberapa kata yang agak susah saya pahami dari syairnya ini. Kita lanjutkan lagi halaman 33 ya. Wa alaina ya. Wa alaina kita harus ya, alla nasmah, tidak membiarkan hadisun salbi, ucapan-ucapan negatif, natabadalu fihi ya, yang kita saling lontarkan ya, kata-kata negatif yang saling kita lontarkan, at-taraif tahkiriyah an sya'bin, yang kita ucapkan untuk merendahkan, menghinakan yang lainnya ya, an sya'bin, tentang sebuah bangsa, au jinsin, sebuah ras, atau kabilah atau iklim negara ya. Kata-kata misalnya orang bangsa ini ya, bangsa ini sifatnya begini, bangsa ini begini ya, itu kan hadisun salbi namanya, ucapan negatif. Itu yang harusnya kita berusaha hilangkan ya. Bisifatin ta'mimiyah, kita ucapkan secara takmim global, misalnya semua bangsa Cina itu misalnya brengsek semua misalnya, apaan kata-katanya begitu misalnya, itu salah tentunya. Atau semua orang Indonesia itu begini semua, jelek semua, jahat semua misalnya, itu nggak bisa juga ya. Kenapa? Bi annahu bakhil, bahwasanya dia bakhil, atau jabban, penakut, au unsuri, rasis, au mutakabbir, sombongan, au nazl ya, atau nazl. Nah, ini perlu kita catat nih. Fa fi kulli wadin banu Sa'ad ya. Di setiap lembah itu ada Banu Sa'ad. Banu Sa'ad ini orang yang baik, kabilah yang baik. Wa fi kulli biladil Islam khair. Dalam setiap negeri Islam itu ada yang baiknya. Enggak mungkin semuanya jelek gitu ya. Enggak mungkin semuanya jelek. Ya, sama dengan sebuah kelompok ya. Kita enggak mungkin mencap semua kelompok itu jelek. Pasti ada orang baiknya di situ. Ya. Hubbul watan minal iman. Wa hubbul watan minal iman. Mencintai negeri itu bagian dari iman. Wa hadza wa illam yakun hadisan. Ini walaupun bukan hadis, fahuwa fitrah, tapi mencintai negeri itu fitrah. Fitrahnya kita. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya itu fitrahnya kita. Allah menciptakan kita begitu. Wa khuluqun rafi', dan akhlak yang mulia, fil wafa'i wal iltizam ya, wafa, kesetiaan, wal iltizam, memenuhi, konsisten dengan ya, iltizam kita. Jadi dia fitrah dan akhlak yang mulia sebenarnya ketika kita mencintai negeri kita ini. Kita mencintai Indonesia itu sebuah fitrah sebenarnya. Kita mencintai negeri kita ya fitrah. Jadi walaupun hubbul watan minal iman itu bukan hadis, tapi maknanya ya benar, karena dia fitrah kita.
fitrahnya kita itu pasti mencintai negeri. Seperti Nabi ketika mengingat Mekah itu menangis beliau. Karena fitrahnya itu. Ada syair di sini. Wahabbaba awtanar rijali ilaihimu ma'aribu qaddaha syababu hunalika, ya. Dan yang membuat hajat-hajat kebutuhan yang ditunaikan oleh syabab di sana itu membuat dia mencintai negerinya, ya. Idza zakaru awtanahum zakkarathum. Kalau disebutkan nama negeri mereka, mereka teringat dengan Uhudas tiba, masa kecil fiha fahannu lidzalika, masa-masa kecil di situ dan merindukannya. Ya, kita kalau disebutkan kita merantau misalnya jauh, kemudian diingatkan kampung kita, ya pasti kita ingat masa-masa kecil ketika berlari bermain-main di sawah atau di mana misalnya. Itu udah pasti itu, karena itu fitrahnya kita. Nah, menjauh misalnya dari negeri Islam, dari Indonesia pindah ke mana misalnya. Sebutkan Indonesia, pasti kita ingatlah masa-masa kecil. Itu fitrahnya manusia. Ya. Wa qad jaa fi syariah, dalam syariah itu sudah dijelaskan fadlu Makkah wal Madinah wa jaziratil Arab. Dalam syariah itu sudah dijelaskan keutamaan Mekah wal Madinah, Jazirah Arab wal Yaman, Yaman was Syam, Syam, Aman wa Misr, Misr dan selainnya. Ya. Fatahrifu ba'dihim, ya. Ketika sebagian orang memalingkan ism al-wataniyah, nama nasionalisme, ilal wasaniyah, berhalaisme, ya. Berhalaisme. Ketika mereka mengatakan nasionalisme itu kan berhalaisme, Tuhan selain Allah lagi gitu, ya. Menyembah Tuhan selain Allah, mengagungkan selain Allah Ta'ala. Itu adalah huwa wuluwun wairu mahmud, kata Syekh Salman Al-Auda. Itu adalah sikap ekstrim yang tidak baik sebenarnya. Terlalu berlebihan ketika menamakan nasionalisme itu adalah berhalaisme. Kenapa? Ya itu tadi, hubul watan minal iman, kita mencintai negeri kita. Ya. Wa takbihun limakna hasanin zati. Sebenarnya maknanya bagus, tapi diperbuat buruk gara-gara kata-kata itu. Jadi seolah-olah dikatakan berhalaisme. Nasionalisme itu Tuhan lagi. Nah, bukan. Itu terlalu ekstrim, terlalu jauh dari maknanya bagus sebenarnya. Suka misalnya mencintai negeri itu kan bagus maknanya sebenarnya. Yang salah itu yang tadi itu kita jelaskan. Wala haraj, tidak ada masalah an yatajama'an nasu fi baladin, ketika orang-orang berkumpul fi baladin ya, di negeri manapun, haula masyru'in, ketika mereka mengadakan sebuah proyek, ya, sebuah kerja, wa nuhudin, kebangkitan, ya khussu qatarahum, ya, yang khusus untuk negeri mereka. Wa yatawafaq ma'a zurufihim, sesuai dengan zuruf mereka, kondisi mereka. Karena masing-masing negeri beda kondisinya, gitu ya. Dan tidak ada masalah ketika ada sekelompok orang misalnya berkumpul untuk membuat kebaikan di situ. Wa yajtahidu liyasna'un numuzat al-mulhim li ghairihim, dan berusaha keras membuat contoh teladan, ya, yang mengilhami yang lainnya. Awil musybi' li tatallu'ati abna'i baladihim, atau untuk memenuhi, ya, mengenyangkan, ya, tatallu', keinginan anak-anak negeri mereka. Wal intima al khas huwa juz'un minal huwiyah, ya, huwiyah, bahwasanya afiliasi khusus itu bagian dari huwiyah, keinginan diri, ya. Wala yu'arid al intima al awsa' lil Islam, tidak sama sekali bertentangan dengan afiliasi yang luas kepada Islam. Jadi intima khas kepada kelompok-kelompok itu tidak ada masalah sama sekali. Kepada negeri, kepada kelompok itu tidak ada masalah sama sekali, dan tidak bertentangan dengan Islam gitu. Selama kepentingannya tidak bertentangan di antara keduanya. Wala al-intima al-alami lil basyariyah, dan tidak juga afiliasi yang alami, yang internasional kepada basyariyah, kemanusiaan. Wal arda wada'aha lil anam, bahwasanya bumi ini diletakkan, dibuat untuk manusia. Ar-Rahman ayat 10. Kita dikit lagi, ya, kita ambil dikit lagi. Wal Islam lam ya'ti li taqti'il awasir. Islam itu tidak datang untuk memutus al-awasid, ikatan-ikatan yang sudah ada. Ikatan kelompok misalnya, ikatan kaum bangsa, itu Islam enggak datang untuk memutus itu. Bal ja'ala lil jaril qarib hukukan. Bahkan Islam menetapkan bagi tetangga yang dekat itu sejumlah hak, ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, ya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Innamaz zammu, yang tercela itu apa? Lil ghuluwi alladhi yu'abbiru anhu Syauqi,
ketika terjadi berlebihan, sikap berlebihan yang diibaratkan oleh Asy-Syauqi ya. Asy-Syauqi ini sastrawan Mesir ya. Apa kata beliau? Wajhul kinana, wajah Mesir ya. Al-kinana ya. Laisa yughdib rabbakum, tidak membuat murka Rabb kalian. Antaj'aluhu, kalau kalian menjadikannya kawajhihi, seperti wajah Tuhan kalian, ma'budan, untuk disembah. Ini nasionalisme yang tercela itu di sini, menempatkan dia seperti Tuhan gitu ya. Wallu ilaihi fid durusi wujuhakum, ketika belajar palingkanlah wajah kalian kepadanya. Wa idza faraghtum, ketika kalian selesai, fa'buduhu wujuda, maka sembahlah dia di malam hari, dengan salat di malam hari. Nah, ini udah jauh ini. Ini yang watoniyah menjadi wasaniyah ini. Menjadikan nasionalisme sebagai berhala. Nah, ini baru kayak gini, menjadikan dia sebagai Rob, Tuhan selain Allah Ta'ala, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya maknanya baik tadi ya. Tapi ketika seperti ini yang membuat dia tercela. Auqal Zirikli ya, atau perkataan Zirikli, lau massalu li mautini wasanan, kalau mereka memisalkan negeriku dengan berhala, lahamamtu, maka saya berkeinginan a'budu zalika, menyembahnya alwasana ya. A'budu zalika alwasana, saya berkeinginan untuk menyembah berhala itu. Kalau negeri saya dikatakan sebagai misalnya katanya berhala, saya ingin menyembah negeri saya itu. Nah, ini kata-kata yang mengandung kekufuran, ini yang nggak boleh ya, nasionalisme seperti itu. Jadi pada dasarnya hubbul watan minal iman, walaupun bukan hadis, tapi maknanya adalah sahih, bahwasanya dia adalah fitrah manusia. Manusia diciptakan memang begitu sejak awalnya ya, mencintai negerinya. Yang masalah itu apa? Ketika kita dirasuki oleh rasa isti'la ya, merasa sombong, al-fakhar, merasa lebih daripada yang lainnya, kemudian merendahkan bangsa lainnya. Kalau sekedar intisab saja untuk identifikasi diri, itu tidak ada masalah sama sekali. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini ya. Bagian kedua, insyaallah bagian berikutnya nanti kita masuk ke bagian al-qabail. Ini masih alwan min tafarruqil ummah ya, jenis-jenis dari bentuk-bentuk perpecahan di tengah umat. Mungkin itu saya serahkan kepada Akh Irfan. Baik, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan berkaitan dengan alwan min tafarruqil ummah, warna-warna perbedaan umat di bab syu'ub ya. Dipersilakan kepada para peserta kajian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya, bisa untuk menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom, nanti akan kami bacakan seperti itu. Adapun saya sendiri mungkin juga memulai diskusi. Ketika tadi juga disebutkan bahwasanya Arab memang diberikan fadilah, bangsa Arab diberikan fadilah. Tapi saya juga sering dengar seperti ini, Ustaz, ada kata-kata innal arabiyata lugatal jannah, bahwasanya bahasa Arab itu bahasa surga. Nah, apakah bahasa dalam hal bahasa yang sampai kita pakai sekarang, sholat juga bahasa Arab, itu memang akan dibawa sampai ke surga, Ustaz? Seperti itu. Ya. Ya Allah alam pakai itu hadis atau tidak, yang jelas ya, sering juga mendengarnya. Tapi yang jelas bahasa Arab itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya bil fadlin nubuwah, dengan turunnya Nabi Muhammad SAW di situ, dengan kenabian berasal dari mereka. Kemudian dengan Al-Quran itu sendiri yang diturunkan dengan bahasa Arab. Makanya para ulama bersepakat ya, tidak sah sholat kecuali dengan bahasa Arab, kecuali ada riwayat dari Imam Abu Hanifah ya, yang membolehkan. Tapi kan jumhur ulama mengatakan tidak sah kecuali dengan bahasa Arab. Dan Abu Hanifah pun membolehkan selain bahasa Arab ketika orangnya memang nggak paham bahasa Arab sama sekali. Artinya baru masuk Islam, nggak hafal sama sekali, nggak apa-apa dengan bahasa selain Arab, kata Ibu Hanifah. Tapi jumhur ulama itu menyatakan tidak sah, bahwasanya sholat itu haruslah dengan bahasa Arab. Jadi kemuliaan Arab itu termasuk bahasa Arab itu sendiri. Ya, mungkin salah satu luwatul jannah ya. Riwayat ini saya Allahu alam ya, saya juga belum mentakkidnya ya, memperhatikan dengan baik kesahihan apakah dia hadis atau riwayat atau perkataan sahabat ya. Tapi ya, dia bahasa Arab itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab itu juga, karena Nabi diturunkan di tengah-tengah mereka ya. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Itulah yang membuat kita menghormati, memuliakan bahasa Arabnya gitu ya.
dan tidak membenci jins Arabnya. Membenci jins Arab itu kan nanti membenci sesuatu yang Nabi berasal dari jins Arabnya, jenis Arab gitu ya. Nah, ini juga yang seringkali berkembang di tengah kita, menjadikan bahan candaan. Ini yang seharusnya kita hati-hati gitu ya. Gitu mungkin Asyifan. Baik, syukran Ustaz. Kemudian ada pertanyaan masuk dari Suwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mensikapi asobiyah dari berbagai firqah dan fikroh menuju umat Islam yang satu dalam urusan arjen, misal memilih pemimpin dan sebagainya. Bagaimanakah seharusnya pemimpin jamaah mengkondisikan kebersatuan umat Islam ini? Jazakallah. Ya. Ustaz. Ya, pertama ya, asobiyah itu sebenarnya pangkat itu kan sebenarnya perpecahan juga ya. Awal penyebab perpecahan, bahwasanya kita menjelaskan sejak awal bahwasanya jalan keluar dari perpecahan itu cuma dua tadi, itu tadi yang pernah kita jelaskan. Itu pertama itu sa'atul ilm, yang kedua sa'atul sadr. Itu aja sih sebenarnya, bahwasanya kita harus memperluas ilmu kita. Yang kedua itu harus memperlapang dada kita, salamatus sadr gitu. Itu kan tingkatan paling rendah sesama kita sebenarnya, tapi itu harus ada di dalam perbedaan, termasuk ketika memilih pemimpin atau apa gitu. Itu jelaslah kita harus merujuk kepada memilih yang terbaik. Nah, itu masalah ijtihadi kan sebenarnya ya, kan nggak ada nasnya bahwasanya pemimpin itu, misalnya pemimpin itu nama A dikeluarkan sebagai nasan ya, dari langit diwahyukan langsung nama si anu untuk ini, nggak ada ijtihadi ya. Kita memilih pemimpin yang terbaik gitu tentunya, selama dia memenuhi bahwasanya dia seorang muslim ya, bahwasanya dia ini, kemudian dipilih-pilihlah mana yang terbaik ya, itu yang kita pilih tentunya ya. Selama dia ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi masalahnya ijtihadi. Kemudian menyikapi perbedaannya gimana ya? Pertama itu kita harus memperluas ilmu kita sendiri. Yang kedua kita harus salamatus sadr, siap menerima misalnya kalau ada yang berbeda cara pandangnya dengan kita, selama cara pandang tersebut masih bisa kita tolerir secara syariah gitu ya, secara syariah. Kalau udah menyebabkan perpecahan atau apa, ini harus kita ini. Jadi salamatus sadr wa sa'atul ilm, luasnya ilmu, lapangnya dada. Lapangnya dada ini tingkatan persaudaraan paling rendah ya. Yang paling tinggi itu adalah itsar, pernah kita jelaskan. Nah, ini yang harus dimiliki untuk menghindari perpecahan di antara kita, di antara firqah ya, kelompok dan pemikiran-pemikiran yang ada. Selama tidak menyentuh masalah usul ya, pokok, ini kalau masalahnya masih ijtihadi ya, mutaghayyirat, itu tidak ada masalah sama sekali. Mungkin begitu, Sofan. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga menjawab. Kemudian dipersilakan kepada para peserta jika masih ada yang ingin ditanyakan. Pada malam hari ini kita membahas berkaitan dengan salah satu alwan min tafarruqil ummah, yaitu al-ajnas, ras, wal qaumiyat, suku, wasyu'ub, dan bangsa. Monggo, mungkin jika masih ada yang ditanyakan, kita tunggu. Ada salah satu baris ini, mungkin berkaitan dengan yang saat ini mungkin terjadi. Wakatsirun matanasarus su'ub bimawaki fi hukumatiha ma'ahadin auditi ahadin. Bahwasanya beragama kadang-kadang orang-orang yang beragama itu cenderung mengikuti sikap pemerintahnya dalam bersikap apalagi antar negara. Kemudian bagaimana jika pemerintah itu terkadang bukan mewakili suara umat Islam seperti itu. Sikap-sikap yang dipilih pemerintah itu karena menghormati berbagai agama yang ada di dalam satu wilayah seperti itu, Ustaz. Ya, kaidahnya itu jelas ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq gitu. Nah, itu poin penting yang harus kita ini gitu ya. Poin penting yang harus kita pahami dengan baik, bahwasanya sikap yang diambil ya tentu adalah sikap yang lebih bijaksana tentunya. Bahwasanya kita tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq. Karena ketaatannya kan terhadap ulil amri, bukanlah ketaatan yang sifatnya mutlak ya. Karena muqayyad. Atiullah wa atiur rasul, terkait dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum.
Dan kalau seandainya jumhur ulama memang mengatakan bahwasanya ta'an ulil amri itu bagian dari ini ya, sesuatu yang ada di situ. Karena ingkar terhadap ulil amri yang fasik itu kan memang sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Mereka itu cuma berbeda di dalam tata caranya. Jadi ingkarul munkar terhadap ulatul amr itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama saja. Dan itu adalah ijma'. Mereka itu cuma berbeda di dalam tata cara, turuknya itu, cara untuk menyelisihinya. Nah ini gitu. Ada cara yang menyelisihinya dengan cara tidak mau terang-terangan, ada yang secara terang-terangan. Ya. Dan jumhur ulama itu memang mengatakan tidak secara terang-terangan, tapi ada juga yang menyatakan secara terang-terangan. Paling kita bisa kutip misalnya Syahrastani, penulis kitab Al-Milal wan Nihal itu. Ketika beliau mengatakan tentang ulatul amri, itu ada kata-kata yang agak membekas bagi saya itu ketika membacanya itu. Jadi ketika dipilih sebuah pemimpin itu, in zahara minhu, ya, kalau seandainya tampak darinya, in zahara minhu ba'da zalika, setelah itu dhalalun, kesesatan, au jawrun, kezaliman, au fiskun, kefasikan, ya. Beliau mengatakan in azala, dia mengundurkan diri, au azalnahu. Wah, ini dia. Kita yang mengundurkan dia katanya. Wah, ini lebih keras lagi beliau. Nah, ada beberapa memang, tapi jumhur ulama mengatakan seperti itu. Tapi catatnya yang jelas ingkarul mungkar itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Mereka cuma beda tata caranya. Jadi ketaatan kepada ulil amri memang muqayyad, tidak mutlak sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan juga Prof. Yunahar Ilyas dulu itu sebenarnya. Bahwasanya muqayyad dengan atiullah wa atiur rasul. Walau ulil amri. Ulil amri muqayyad dengan atiullah wa atiur rasul. Mungkin begitu Mas. Baik, syukuran Ustaz. Kemudian tidak ada pertanyaan lagi yang masuk pada malam hari ini. Dan juga pas sudah pukul 9 juga, maka kita bisa akhiri kajian pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Denis Arifandi Pakisati yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang antum sampaikan bisa menjadi amal jariah antum, dan juga kepada para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk hadir lagi di pertemuan yang akan datang hari seperti biasa di malam Ahad, setiap malam Ahad seperti itu. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Saya selaku MC undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.